Yang awalnya simpati gara-gara ngelihat statement terakhirnya tuh kayak duar gitu loh, punchline banget gitu, Bay. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay. Jadi Bay, kali ini kita bakal ngebahas dua topik yang cukup menarik gitu. Di antaranya nih ada WNI yang katanya melakukan pelecehan pada saat ibadah umroh gitu, Bay. Terus yang kedua, ada seorang ibu-ibu yang dengan bangga memberikan minuman kopi ke anaknya, yang dimana umur anaknya ini masih di bawah 1 tahun gitu, Bay. Gokil. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi Bay, ini ada sebuah berita ya yang di luar nalar bahwa ada seorang WNI yang ditangkap polisi di Arab gitu karena melakukan pelecehan ke seorang wanita saat sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, dan akhirnya dia divonis 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta gitu. Gokil. Dan pas gue baca beritanya gitu ya, tiba-tiba berasa lagi party gitu, Bay. Geleng-geleng kepala gua. Ini juga kayaknya kalau setan ngeliat beritanya nih ya, pasti dia tuh bakalan sungkem gitu sama si pelaku. Tapi nggak lama kemudian nih ya, ada saudaranya yang speak up gitu tentang kasus ini di Twitter. Dan ternyata kejadiannya juga udah 2 bulan yang lalu gitu, Bay. Mungkin vonisnya baru dijatuhkan sekarang kali gitu ya. Makanya ya ramenya baru sekarang gitu, Bay. Nah terus jadi saudaranya ini namanya Mbak Ana gitu kan, dan Mbak Ana ini cerita tentang kronologinya di mana katanya si pelaku ini, ya kita sebut aja nih ya dengan sebutan inisial, yaitu MS. Jadi si MS ini sedang tawaf bersama ibunya gitu. Cuma karena banyak orang, ibunya ini ya disuruh nunggu di luar area Ka'bah gitu, Bay, karena takut kejepit. Terus pas si MS ini lagi tawaf, katanya ada yang narik baju ikromnya si MS dari belakang gitu, Bay. Karena takut melorot ya, si MS ini langsung narik baju ikromnya lagi tuh, Bay, ke depan. Nah pas udah keluar dari kerumunan, tiba-tiba katanya si MS ini langsung ditarik gitu, Bay, sama polisi Arab. Lalu dibawa ke kantor polisi gitu, Bay, untuk dimintai keterangan. Terus juga kan di berita katanya si MS ini mengakui perbuatannya gitu ya, Bay. Tapi kalau dari keterangan si Mbak Ana ini, katanya si MS ini dipaksa untuk mengakui perbuatannya gitu. Bahkan polisi Arabnya juga sampai melakukan kekerasan fisik gitu, Bay. Ini metodenya mirip-mirip ya sama di Wakanda. Terus juga pas persidangan ternyata korbannya ini nggak pernah hadir gitu, Bay. Dan katanya juga nggak ada bukti valid. Saksinya cuman ya 2 orang polisi tadi tuh yang menangkap si MS. Tapi yang blunder dari tweetnya Mbak Ana ini adalah nih, closingan dari statementnya dia. Dimana yang katanya si Mbak Ana ini, logikanya jika beliau ingin melakukan hal itu, kenapa harus ke tanah suci sedangkan kami tahu di sana tempat ibadah. Dan satu lagi, beliau punya istri yang sangat cantik. Kemarin baru saja dia melahirkan putranya yang belum sempat beliau lihat. Ya emang kalau bukan di tanah suci boleh gitu? Kan ya enggak juga ya. Namanya otak sangian gak kekontrol mah ya bisa di mana aja gitu, Bay. Bahkan ada kasus juga gitu, orang-orang yang kepergok di dalam toilet masjid gitu, Bay. Dan juga ini nih kocak banget nih, beliau punya istri yang sangat cantik. Ya mungkin si MS ini pengen nyobain cewek Libanon gitu. Kocak banget. Kalau dibilang cantik banyak tuh di luaran sana wanita-wanita cantik yang diselingkuhin juga ada. Gak ngaruh kalau cantik doang mah. Namanya emang otaknya udah bejat gitu kan. Yang awalnya simpati gara-gara ngelihat statement terakhirnya tuh kayak duar gitu loh, punchline banget gitu, Bay. Terus juga ini ada postingan yang katanya bahwa di sana tuh ada CCTV-nya gitu, Bay. Kalau emang beneran ada CCTV-nya ya buktinya tuh valid gitu, Bay. Tapi ini semua hanya opini semata gitu ya, Bay. Karena emang dari akunnya si Mbak Ana ini juga kayak akun goib gitu. Tuh, udah nggak ada postingan lagi. Ya mungkin ya, Mbak Ana ini kalau di Twitter tuh cuman silent reader.
Jadi ya jarang posting kayak gua gitu, cuma nyari-nyari berita doang. Terus juga untuk masalah yang CCTV ini nggak jelas gitu sumbernya dari mana, karena ya ini gambarnya sendiri kepotong gitu baik. Kalau ngikutin tagnya sih ya di Instagram gue nemunya si akun Mbak Ana gitu baik. Sedangkan orang yang bilang katanya ada bukti CCTV-nya itu yang nggak jelas. Ya semoga cepat kelar aja lah ya kasusnya. Oke, next bye. Jadi ini ada kelakuan orang tua yang tak berakal di mana orang tua ini tuh memberikan kopi good day kepada anaknya yang masih berusia di bawah 1 tahun gitu bye. Sungguh makhluk yang tidak berakal. Ya ini videonya nggak bisa gua play sih, karena takut kena strike YouTube gitu ya. Dan faktanya ternyata bukan satu kali aja si ibu ini melakukan ketololan yang natural seperti itu gitu bye. Melainkan ada beberapa bukti lain. Nih, ini pertama yang ngasih kopi good day ya. Bayi minum kopi good day kan ada susunya. Daripada dikasih susu fresh and flake katanya nggak ada susunya. Ya ini sih fresh and flake, susu kental manis gitu ya maksudnya. Itu rata-rata isinya gula doang gitu bayi. Ini sih bener, cuman nggak kopi good day juga dong bangsat. Kemarin bayi BAB 10 kali sehari. Alhamdulillah sejak minum susu kopi, sekarang dia BAB 9 kali sehari. Gue punya bayi yang usianya tuh kayaknya seumuran gitu sama bocah ini. Ya kurang lebih kayaknya 7 bulan juga sih ini bocah. Oh ya ini 7 bulan ya, ada keterangannya sih. Dimana emang bayi umur segitu tuh sering banget berak gitu bayi. Ya tapi normalnya 3-4 kali sih. Kalau sampai 10 kali ini kayaknya dilebih-lebihkan aja gitu bayi. Kalau emang bayinya sampai diare seharusnya ya nggak segemoy ini sih. Harusnya kurus gitu ya. Ya kayaknya cuma dilebih-lebihkan gitu ya. Bayi dikasih susu fresh and flake dan Nexstar. Bayi sering BAB. Tiap hari 10 kali BAB-nya, mana ndak pakai popok. Ya pakein lah. Bayi makan ayam bakar pedas sama nasi. Alhamdulillah dikasih. Bayi 7 bukan. Bayi 7 bukan makan seadanya. Bayi 7 bulan makan seadanya aja dulu. Nanti baru makan ayam ricis sama jus kelapa. Kop. Ya nantinya mungkin 5 tahun ke depan kali ya. 5 tahun ke depan kan ya nanti juga sih. Bu, ibu. Alhamdulillah dapat ayam. Bayi usia 7 bulan makan ayam pedas sama nasi tapi ndak bisa ngunyah karena dia ndak punya gigi. Kasihan dia cuma bisa nelen. Dialusin tolol. Anjing goblok. Kalau anak lu kesedek gimana itu? Anjing speechless gua. Ini bagus nih komenannya. Bisa nggak sih ini ibunya ditangkap polisi karena membahayakan jiwa anaknya? Kalau misalnya ditangkap gimana ya? Yang ngerawat bayinya siapa gitu? Bingung juga ya. Tapi ini ada screenshotan dari video dia gitu bayi, yang isinya tuh klarifikasi tentang konten dia yang sebelum-sebelumnya. Ini kita lihat ya. Sebelum saya ditangkap, mending saya cerita di sini ya. Itu video bayi minum kopi, itu hanya pura-pura, lihat baik-baik videonya. Karena itu sendok pertama saya ganti susu, yang kedua atau ketiga ndak ada kopinya. Saya nggak kasih kalau makan ayam, dan nasi itu cuma dikit, lihat aja videonya. Kecuali video yang pertama itu yang minum susu fresh and flake kaleng. Karena kalian kan nggak tahu ceritanya kan gimana. Jadi itu hari tengah malam aja sih, ya Allah. Anjing pusing gue bacanya asli dah. Jadi tengah malam kehabisan susu saset. Jadi ya saya beli yang kaleng gitu. Ya jujur emang saya kasih setiap hari. Tapi pas video saya FYP saya banyak baca-baca komen. Sejak itu juga saya usahakan belikan susu sampai saya pinjam uang buat belinya. Ya asih aja sih. Ribet banget. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang baik hati yang memberikan bayi kiriman uang buat beli susu, bubur dan lain-lain. Tolong ya jangan hujat saya, karena saya gampang nangis atau putus asa. Terima kasih. Ngomongnya tolong jangan hujat saya, karena saya gampang nangis atau putus asa. Ya kalau gitu jangan caper lah bangsat. Tujuan lu bikin video kayak gini kan pasti nyari atensi orang-orang dengan cara jalur hujatan gitu kan. Ya kan blok goblok. Ini pas gue nyari akun TikTok aslinya gitu ya bay. Gue nggak tahu gitu yang mana akun TikTok aslinya.
Tapi kayaknya yang ini sih. Ini kayaknya ya. Kenapa gue asumsinya kayak gitu? Karena kolom komentarnya dimatiin gitu, Bay. Ya ini mah asumsi aja, mungkin bukan juga gitu ya. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Namanya pelecehan bisa terjadi di mana aja gitu ya, Bay. Bahkan di tempat suci sekalipun. Karena walaupun tempatnya suci, tapi kan manusianya belum tentu suci gitu. Bisa jadi Cahya gitu, Yono. Ya siapa aja lah selama itu manusia bisa menjadi pelaku dan korban pelecehan. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?